Shalom, puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita, salam sehat. Jumpa lagi dalam program Infinity Motivation. Saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan buat setiap kita, dan kiranya kebenaran ini memotivasi kita, menginspirasi, dan memerdekakan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita semua orang percaya merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia dan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya setiap kita mendapatkan akses jalan ke sorga dan memperoleh hidup yang kekal. Dan setelah kematiannya, Tuhan Yesus dikuburkan. Dan puji Tuhan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan itu adalah fakta sejarah. Yesus bangkit dari kematian. Dan itu memberikan konfirmasi bahwa maut sudah dikalahkan. Bagi kita orang percaya, maut sudah tidak berkuasa lagi atas kita, karena maut Tuhan Yesus sudah kalahkan. Dan kebangkitan Yesus juga membuktikan bahwa memang Dia itu Tuhan, dan sebagai Tuhan Dia berkuasa atas maut. Haleluya. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga. Ada 40 hari Yesus masih ada di bumi. Untuk apa? Alkitab berkata, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia itu Tuhan yang mati, namun karena Dia Tuhan, Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dan tepat setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, Dia naik ke sorga. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Ada banyak hal. Yang pertama, Yesus naik ke sorga demi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yang berikutnya, Yesus naik ke sorga untuk menjadi juru syafaat bagi setiap kita. Dan yang ketiga, Yesus naik ke sorga adalah supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, firman Allah berkata, Injil Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghiburmu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ya, bahwa salah satu tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa itu? Roh Kudus dicurahkan. Dan tepat 10 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Dan pada hari itu persis adalah hari Pentakosta. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Untuk apa? Untuk menghibur dan untuk menolong setiap kita. Tuhan tahu bahwa kita banyak pergumulan dalam hidup ini. Kita banyak tantangan. Itu sebabnya kita butuh penolong. Dan itu sekali lagi Tuhan tahu. Itu sebabnya juga Dia kirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Jadi kepada setiap kita orang percaya, kita telah diberi Roh Kudus. Apa tugas utamanya? Untuk menolong setiap kita dalam berbagai hal. Dan saya mau berkata bahwa betapa ruginya kita apabila kita sudah diberi penolong yang hebat, kita sudah diberi Roh Kudus yang dahsyat itu, tetapi kita tidak manfaatkan, kita tidak berdayakan, dan kita tidak optimalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tangkap pesan ini. Di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Tugasnya adalah untuk menolong engkau. Berdayakan itu, maksimalkan itu.
Dan ingat, Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan sebagai pribadi, dia bisa diajak berkomunikasi. Dia bisa diajak untuk berbicara. Itu sebabnya, ayo libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Berdayakan dan maksimalkan Roh Kudus. Minta pertolongannya apabila kita menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, bahkan badai dalam hidup ini. Roh Kudus sudah disediakan bagimu dan siap menolong engkau kapanpun dan dimanapun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.